Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Al-Khaira dengan MPM 250155201123. Kami dari kelompok 4 yang berisikan 8 orang dan kami akan membahas 7 studi kasus. Yang pertama, saya akan menjelaskan algoritma. Langkah-langkah algoritma yang pertama yaitu mulai. Mulai adalah langkah awal untuk menandakan bahwa program akan dijalankan. Dan yang kedua yaitu menginput NIM, jumlah mata mahasiswa, total SKS, total nilai bobot, dan status kehadiran mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu menghitung IPK. Cara menghitung IPK yaitu menggunakan rumus, yaitu dengan total nilai bobot dibagi dengan total SKS. Hasil IPK berupa nilai desimal ataupun float. Dan yang keempat itu menentukan NIM genap ataupun NIM ganjil. Program mengecek NIM menggunakan operator modulus. Dan yang kelima yaitu menghitung sisa SKS dengan modulus 2. Program menghitung sisa pembagian total SKS dengan angka modulus 2 untuk mendapatkan nilai modulus SKS. Dan yang keenam yaitu menentukan status kelulusan mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan IPK 3 dan juga status kehadiran ujian bernilai true. Dan yang ketujuh yaitu menampilkan hasil. Program menampilkan NIM mahasiswa, nilai IPK, status NIM baik itu genap ataupun ganjil, sisa pembagian SKS, dan status kelulusan mahasiswa. Dan yang kedelapan adalah selesai. Langkah terakhir yang menandakan program telah selesai untuk dijalankan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Piscode. Piscode adalah penulisan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai bahasa pemrograman. Struktur awal program. Begin menjelaskan bahwa awal program telah memulai. Program menerima input, yaitu input NIM, jumlah mata kuliah, input total SKS, input total nilai bobot, dan juga input status kehadiran mahasiswa. Dan juga input status kehadiran. Dan selanjutnya adalah proses perhitungan IPK. IPK dihitung dengan membagi total nilai bobot dan juga total SKS. Hasil perhitungan IPK bertipe float. Dan pengecekan dan N menandakan bahwa program selesai dijalankan. Dan langkah selanjutnya adalah pengecekan antara NIM ganjil ataupun NIM genap. Operator mode digunakan untuk mencari sisa pembagian. Jika NIM dibagi 2, sisanya 0, sama dengan NIM-nya itu adalah genap. Dan langkah selanjutnya adalah perhitungan sisa SKS. Digunakan untuk mengetahui sisa pembagian total SKS dengan modulus 2. Hasilnya berupa nilai 0 ataupun 1. Dan langkah selanjutnya adalah menentukan status kelulusan. Mahasiswa lulus jika mendapatkan IPK lebih besar sama dengan 3 dan lengkap dengan status kehadiran, maka nilainya adalah true, maka dia dinyatakan lulus. Dan jika tidak terpenuhi salah satu daripada syarat di atas, maka dinyatakan tidak lulus. Dan yang terakhir adalah output pemrograman. Program menampilkan NIM mahasiswa, IPK mahasiswa, status NIM baik genap ataupun ganjil, sisa hasil pembagian SKS, dan status kelulusan mahasiswa. Baik, perkenalkan, nama saya Dinda Aulia dengan MPM 250155201104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung matriks dengan ordo 3x3 di Python. Baik, langsung saja kita ke caranya. Kita akan melakukan penjumlahan untuk total nilai dan perkalian untuk nilai berbobot.
Pertama, kita buat dua matriks berordo 3x3. A mewakili nilai tugas, kuis, dan UTS. Sedangkan B untuk nilai UAS. Setiap angka memiliki nilai seorang mahasiswa pada satu mata kuliah. Lalu selanjutnya kita buat matriks kosong C untuk hasil penyembelahan dan D untuk hasil perkalian. C 0 for in range 3 hasil dari penyembelahan, D 03 for in range 3 hasil perkalian. Artinya kita membuat 3 baris masing-masing berisi 3 angka 0 sebagai tempat penyimpanan hasil. Sekarang kita menyembahkan setiap elemen A dan B. For in range 3 baris, for J in range 3 kolom. Grup pertama for I in range 3 digunakan untuk menelusuri baris. Grup kedua for J in range digunakan untuk menelusuri kolom di masing-masing baris. Dengan begitu CIJ sama dengan AIJ plus BIJ menambahkan nilai di posisi baris. Kolom J dari B kemudian menyimpannya di CIJ. Looping ini memastikan semua elemen dihitung secara otomatis. Lalu perkalian matriks. For I in range 3, I baris di matriks D. Lalu for J in range 3, J kolom di matriks D. Lalu for K in range 3. K itu indeks elemen yang dikalikan dari baris A dan kolom B. Formula ini sesuai dengan aturan perkalian baris kali kolom. Perkalian baris kali kolom. Looping K membuat semua perkalian dan penjumlahan elemen otomatis sehingga kita tidak perlu menghitung manual lagi. Lalu kita print hasil penjumlahan for row in C, print tambahkan row, print hasil perkalian for row in D, print row. Langsung kita klik outputnya. Nah, terakhir kita akan menampilkan hasil penyubahan dan perkalian. Penyubahan menunjukkan total nilai mahasiswa, sedangkan perkalian menunjukkan nilai bobot. Semua dihitung secara otomatis oleh loop, sehingga tidak ada yang terlewat. Baik, saya Syarifah Nazwa Askia Alkaf dengan NIM 250155201244. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung absensi karyawan menggunakan matriks 3x3 di Python, di mana matriks A berisi jumlah hadir tiap karyawan per minggu dan matriks B berisi jumlah hari cuti yang diambil. Kita akan menghitung penjumlahan untuk total kehadiran, tambah cuti, dan perkalian untuk menghitung beban kerja berbobot. C menampung hasil penjumlahan dan D untuk hasil perkalian. Di sini kita menggunakan nested loop di mana for I in rank 3 untuk baris dan for J in rank 3 untuk kolom. Dan kita menggunakan C di mana C ini sebagai penjumlahan matriks A plus matriks B. Kemudian for I in rank 3 itu untuk memilih baris di matriks A, dan for J in rank 3
itu untuk memilih kolom di matriks B. Dan for K in rank 3 itu sebagai pemasang I dan J. Kemudian D ini digunakan untuk penjumlahan matriks A kali matriks B. Baik, di sini kita print hasil penjumlahan menggunakan for row in C, dan juga kita print hasil perkaliannya menggunakan for row in D. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ini dia hasil penjumlahannya, di mana penjumlahan menunjukkan total kehadiran ditambah cuti, sedangkan hasil perkaliannya itu menunjukkan beban kerja per bobot tiap karyawan. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Tafsir Zilmi. NPM saya adalah 250155251066. Dengan studi kasus penjualan produk toko, penjumlahan dan perkalian matriks 3x3. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung penjumlahan produk menggunakan matriks 3x3 di Python. Matriks A berisi jumlah produk yang terjual per jenis, sedangkan matriks B berisi harga masing-masing produk. Kita akan menghitung penjumlahan jumlah produk plus harga dan perkalian total pendapatan per produk. Pertama, kita buat dua matriks 3x3. A mewakili jumlah produk terjual, B harga produk per limit. Setiap angka memiliki jumlah produk atau harga per hari untuk masing-masing jenis produk. Selanjutnya, kita buat matriks kosong C untuk hasil penjumlahan dan D untuk hasil perkalian. Format 0 bintang 3 for in range 3, artinya 3 baris masing-masing berisi 3 angka 0 sebagai tempat hasil nanti. Sekarang kita menjumlahkan setiap elemen A dan B. Loop pertama for I in range 3 digunakan untuk baris jadi 1 sama dengan 0 baris pertama, I sama dengan 1 baris kedua, I sama dengan 2 baris ketiga. Loop kedua for J in range 3 digunakan untuk menelusuri kolom di masing-masing baris. Jadi J 0 kolom pertama, J sama dengan 1 kolom kedua, J sama dengan 2 kolom ketiga. Dengan begitu, C, IJ sama dengan A, IJ plus B, IJ menambahkan nilai di posisi baris I. Kolom D dari A dan B kemudian menyimpan di C, IJ. Contohnya, C00 sama dengan A00. Looping ini memastikan semua elemen dihitung otomatis. Untuk perkalian matriks kita perlu 3 loop. I baris di matriks D, J kolom di matriks D, K indeks elemen yang dikalikan dari baris A dan kolom B. Formula ini sesuai aturan perkalian baris X kolom. D IJ sama dengan AI0 bintang B 0J plus AI1 bintang B IJ. Untuk perkalian matriks kita perlu 3 loop. I baris di matriks D, J kolom di matriks D, K indeks halaman yang dikalikan dari baris A dan kolom B. Formula ini sesuai aturan perkalian baris X kolom. D IJ sama dengan AI0
kali B 0J plus AI I kali B IJ plus A2 kali B 2J. Contoh, D00 sama dengan 80 kali 70 tambah 75 kali 75 tambah 70 kali 80 sama dengan 19225. Loopingka membuat sebuah elemen perkalian dan penjumlahan elemen otomatis sehingga kita tidak perlu menghitung manual. Sekarang kita menjumlahkan setiap elemen A dan B. Loop pertama for in range 3 digunakan untuk menelusuri baris. Jadi 1 sama dengan 0. Baris pertama I sama dengan 1, baris kedua I sama dengan 2, baris ketiga. Loop kedua for J in range 3 digunakan untuk menelusuri kolom di masing-masing baris. Jadi J sama dengan 0 kolom pertama, J sama dengan I kolom kedua, J sama dengan 2 kolom ketiga. Dengan begitu C I J sama dengan A I J tambah B I J menambahkan nilai di posisi baris I. Kolom J dari A dan B, kemudian menyimpan di C I J. Contoh, C00 tambah sama dengan A00 tambah B00 sama dengan 80 tambah 70 sama dengan 150. Looping ini memastikan semua elemen dihitung otomatis. Terakhir, kita menampilkan hasil perjumlahan dan perkalian. Perjumlahan menunjukkan total nilai mahasiswa, sedangkan perkalian menunjukkan nilai terbobot. Semua dihitung secara otomatis oleh loop, sehingga tidak ada yang terlewat. Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Untuk Pak Fikri telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Alfariza dengan MPM 250155201110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung penjualan produk menggunakan matriks 3x3 di Python. Pertama, kita buat dulu 2 matriks 3x3. A mewakili jumlah produk terjual dan B harga produk per unit. Kita buat matriks 0C untuk hasil penjumlahan dan D untuk hasil perkalian. Ini. Dan matriks menggunakan 3 loop. I sama dengan baris di matriks D. Dan J sama dengan kolom di matriks B. Dan K sama dengan indeks elemen yang dikalikan dari baris A dan kolom B. Hasil penjumlahan menunjukkan jumlah produk ditambah harga per unit. Sedangkan hasil perkalian menunjukkan total pendapatan tiap produk per hari. Looping otomatis menghitung semua elemen sehingga tidak ada yang kelewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan MPM 25015520 08. Saya menjelaskan tentang dengan studi kasus laporan penjualan toko sembako. Saya akan menjelaskan bagaimana penghitungan menggunakan matriks 3x3. Matriks A berisi stok di rak, matriks B berisi stok di gudang.
Di sini tempat hasil penjumlahannya. Untuk melakukan perjumlahan menggunakan for, in, kren sebagai baris, for, kren sebagai kolom. Hasil perjumlahan matrix A tambah matrix B. Matrix C berisi harga per unit. Di sini tempat hasil perkalian. Di sini baris cabang, di sini kolom harga, di sini jenis barang. Di sini baris cabang, di sini kolom harga, di sini jenis barang. Di sini tempat hasil perkalian ditambah hasil perjumlahan dikali matrix C. Output hasil laporan operasi matrix toko, matrix A, matrix B, hasil penjumlahan total stok A dan B. Kemudian matrix C daftar harga, hasil perkalian total aset per cabang. Kemudian kitaran di sini menampilkan hasil yang itu laporan operasi matrix toko, matrix A, matrix B, hasil perjumlahan total stok A dan B, matrix C daftar harga, dan hasil perkalian total aset per cabang. Dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NPM 250155201249. Pada bagian ini saya akan menjelaskan flowchart. Jadi pada flowchart ini saya ingin menjelaskan alur kerja program untuk mengolah data akademik mahasiswa mulai dari input hingga penentuan kelulusan. Jadi proses dimulai pada simbol start yang menandakan awal program dijalankan. Kemudian pada tahap ini, pengguna memasukkan data berupa NIM mahasiswa, jumlah MK, total SKS, total nilai bobot, dan status kehadiran. Semua data ini akan digunakan dalam proses perhitungan selanjutnya. Kemudian, proses perhitungan IPK. Program menghitung IPK dengan rumus IPK sama dengan total nilai bobot per total SKS. Hasil dari proses ini berupa nilai IPK dalam bentuk desimal. Kemudian pengecekan NIM, genap atau ganjil. Selanjutnya, program melakukan pengecekan apakah NIM termasuk bilangan genap atau ganjil menggunakan operasi modulus 2. Jika sisa bagi adalah 0, maka NIM tersebut adalah genap. Jika sisa bagi tidak 0, maka NIM tersebut adalah ganjil. Kemudian penentuan kelulusan. Pada tahap ini, program menentukan status kelulusan mahasiswa dengan 2 syarat, yaitu apabila IPK-nya lebih dari 3 dan apabila kehadirannya bernilai true. Kemudian pada output ini program menampilkan hasil akhir yang berupa NIM mahasiswa, NIM IPK, keterangan NIM genap atau ganjil, sisa pembagian SKS, dan status kelulusan. Kemudian proses diakhiri pada simbol selesai yang menandakan program telah selesai dijalankan. Jadi saya akan membuat program untuk mengolah data akademik mahasiswa. Jadi pertama kita akan menggunakan NIM. Bertipe integer. Kemudian jumlah mata kuliah, bertipe integer juga. Kita masukkan outputnya.
Kemudian total SKS, yang bertipe integer juga. Kemudian total nilai bobot. Akar kamera. Anjir. Sipal. Kemudian kita lakukan total nilai bobot dengan menggunakan tipe float. Kemudian kita akan menentukan kelulusan dengan mencari kehadirannya. Kita memakai Y atau N, yaitu yes atau no untuk jawabannya nanti. Kemudian kita kemudian status kehadirannya jika Y akan bernilai true. Kemudian kita akan menghitung IPK-nya menggunakan total bobot per total SKS. Kemudian NIM genap. Cara mengeceknya dengan NIM di modulus 2. Kemudian sisa SKS kita pakai dengan total SKS 52 juga.
menentukan lulus atau tidak, kita memakai dua syarat. Jika IPK-nya lebih dari 3 dan jika status kehadirannya bernilai 10. Outputnya akan menghasilkan, pertama kita akan buat dulu ya. Kemudian kita akan membuat outputnya. Kemudian kita buat output untuk NIM mahasiswa itu menggunakan fungsi. Jadi kita masukkan dulu NIM-nya. Kemudian jumlah mata kuliah, total SKS, nilai bobot 75. Jika hadir kita pilih. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rozatun Najla dengan NPM 250155201256. Di sini saya akan membawakan kasus yang keempat dengan judul Produksi Barang Pabrik, Penjumlahan dan Perkalian Matrik 3x3. Matrik A menunjukkan jumlah barang yang diproduksi per shift, sedangkan matrik B menunjukkan target produksi per shift. Kita akan menghitung penjumlahan untuk total produksi plus target dan perkalian untuk menghitung total kapasitas produksi berbobot. Baik, sekarang kita akan membuat matrik A dan matrik B. Matrik A berisi jumlah barang yang diproduksi per shift, sementara B adalah target produksi per shift.
Setiap angka mewakili jumlah barang di shift tertentu. Matriks B diisi sedemikian rupa agar perkalian menghitung kapasitas total. Nah, yang C akan menampung hasil penjumlahan. Sedangkan yang D untuk hasil perkalian. Ini artinya membuat 3 baris, masing-masing 3 kolom berisi angka 0. Sekarang kita akan membuat penjumlahan matriks. Looping pertama I untuk baris. Looping kedua J untuk kolom. Dan ini untuk penjumlahannya.